kabar? Masih tetap semangat ya? Nah, masih ingat kita terakhir kemarin pembelajarannya materinya apa? Ya, kita kemarin sudah sampai di bab relasi dan fungsi. Nah, untuk pelajaran hari ini, nanti kita akan membahas materi tentang persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus sebenarnya itu kalian sudah mempelajari secara tidak langsung, yaitu pada grafik fungsi garis. Nah, seperti apa ya materinya? Apakah sulit atau mudah? Pasti akan lebih menyenangkan. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah apa itu grafik persamaan garis lurus dan cara menggambar grafik garis lurus jika diketahui fungsinya maupun diketahui titiknya. Oke, jangan lupa siapkan dulu ya bukunya, perlengkapan menulis seperti ballpoint, mungkin pensil, penghapus, penggaris, ya, dan buku paket matematika. Simak baik-baik penjelasan ibu ya. Oke anak-anak, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama materinya kita akan menggambar grafiknya dulu, persamaan garis lurus. Kita mengingat kembali yang namanya koordinat kartesius, titik koordinat, kemudian bidang koordinat. Masih ingat ya materi di bab kedua, cara menggambar bidang koordinat kartesius ya. Dari sumbu X boleh, dari sumbu Y dulu boleh. Nah, grafik persamaan garis lurus sama seperti pada bidang koordinat kartesius di bab 2. Hanya saja bedanya, kalau di sistem koordinat kemarin kita hanya berbicara pada titiknya. Sedangkan ini nanti dari titik-titik itu kita buat garis lurus. Nah, itu nanti jadi grafik garis lurus. Dan memiliki garis itu memiliki yang namanya nanti persamaan garis lurus. Kita buat dulu ya, misalnya. Ingat kembali yang sumbu berdiri atau vertikal namanya sumbu Y. Nah, kemudian yang sumbu mendatar usahakan menulisnya pada buku sudah berpetak ya. Ini Bu Aswin seperti biasa, seperti kemarin menggunakan buku milimeter. Kalian gunakan buku berpetak. Sumbu mendatar namanya sumbu X ya. Ini misalnya. Kemudian pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y ini disebut titik pusat, yaitu 0,0. Nah, di sini baru kita buat angkanya. Nah, karena sudah ada kotak pada buku berpetak itu lebih mudah. Kita buat misalnya sampai 4 positif di sebelah kanan. Sumbu X negatif ada di sebelah kiri 0. Kemudian di atas 0 sumbu Y positif. Di bawah 0 sumbu Y negatif. Misalnya seperti ini. Nah, kita bahas misalnya titiknya saya ambil yang di sini saja ya. Berapa titiknya di sini? Ya, 2,0. Dan di sini kalau yang menempel pada sumbu Y koordinatnya titiknya 0,4. Nah, dua titik ini ketika dihubungkan, nah ini namanya yang disebut dengan garis lurus. Garis lurus ini meskipun dia melalui titik berapa ini tadi 2,0 dan 0,4,
tetapi dia juga punya titik-titik yang lain yang tak terhingga, sehingga garis lurus selalu punya arah panah ke bawah maupun ke atas, nanti samping kanan atau samping kiri. Pokoknya pada ujung-ujungnya harus diberi tanda panah. Nah, ini namanya yang disebut garis lurus. Nah, garis lurus ini nanti ada dia memiliki yang namanya persamaan garisnya. Nah, kita mengingat kembali, jika titiknya ini berarti kalau pada soal nanti ini disebut titik potong pada sumbu Y. Artinya nilai X-nya sama dengan 0. Sedangkan yang menempel pada sumbu X berarti namanya nanti titik potong pada sumbu X, artinya nilai Y sama dengan 0. Jelas ya? Nah, bentuk umum persamaan garis lurus, atau saya biasanya disingkat dengan PGL. Bentuk umumnya boleh AX tambah BY sama dengan C. Artinya nilai punya variabelnya X dan Y dan punya koefisien. Nah, ini pelajaran pada kelas 1 jenis variabel aljabar. Atau mungkin bisa juga AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Atau BY sama dengan AX plus C. Nah, bentuk umumnya menyesuaikan pada soal, bisa dirubah sesuai kebutuhan ya. Bentuk umumnya pada persamaan garis lurus. Nah, jadi dari bentuk umum ini suatu grafik dikatakan garis lurus jika apa? Perhatikan di sini hanya memiliki dua variabel, dua jenis variabel ya. Dan yang kedua, variabelnya berpangkat 1. Nanti kalau variabelnya misalkan AX kuadrat berarti dia bukan garis lurus. Sampai sini jelas ya. Nah, kita ke contoh soal. Contoh yang pertama. Gambarlah grafik persamaan garis lurus dari persamaannya 2x tambah 3y sama dengan 18. Apapun atau bagaimanapun bentukannya pada garis lurus, nanti caranya sama. Yang pertama kita cari dari langkah pertama dulu. Pertama, kita mencari titik potong pada sumbu X ya. Menentukan, saya tuliskan. Kalau sudah bisa, sudah lancar, sudah hafal, nanti tidak perlu tulis langkah 1, langkah 2, tapi langsung titik potong sumbu X gitu ya. Titik potong sumbu X. Nah, artinya tadi apa? Kalau titik potong sumbu X ya, berarti Y-nya sama dengan 0. Artinya nanti kita substitusikan, kita ganti nilai Y-nya itu dengan nilainya 0. Berarti kan tadi 2X persamaannya plus 3Y sama dengan 18.
Kita masukkan nilai Y-nya 2X plus 3 kali 0 sama dengan 18. 2X 3 kali 0 sama dengan 18. Berapapun yang ditambahkan atau dikurangkan 0 hasilnya tetap. Berarti X sama dengan 18 bagi 2 berapa? 9X-nya. Oh, berarti ketika X-nya 9, nah, Y-nya 0. Berarti titik koordinatnya berapa? Nah, titik potongnya dengan sumbu X adalah 9,0. Yang disebutkan selalu nilai X-nya dulu. Kemudian langkah kedua. Nah, kalau tadi sudah sumbu X, sekarang kita ke menentukan titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y berarti nilai X-nya sekarang yang 0. Kita ganti, sama caranya. Hanya sekarang X-nya diganti 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 18. 2 kali 0, 0 plus 3Y sama dengan 18. 3Y sama dengan 18, Y sama dengan 18 bagi 3. Oh, nilai Y-nya 6. Berarti titik potong sumbu Y-nya, koordinat titik potong sumbu Y-nya adalah, yang ingat yang disebutkan selalu X-nya dulu 0,6. Nah, karena sudah punya dua titik ini, boleh bisa digambar. Atau ketika nanti kalian masih susah ketemu dengan titik potongnya kok pecahan, kalian boleh ambil langkah yang ketiga, menentukan titik yang lain. Kita buat bidang kartesiusnya. 9, X-nya 9, Y-nya maksimal 6. Kita buat sumbu Y. Berangkat dari 6 turun 5. Cara membuatnya ya, 4, 2, 1, 0. Baru kita buat sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sumbu X. Kita buat beberapa untuk yang negatifnya. Tambah di sini saja. Kita buat ya. Tadi 9,0 titik potong terhadap sumbu X ya. 9,0. Terus kemudian titik potong sumbu Y 0,6. 0,6. Nah, di sini kita hubungkan. Nah, karena titiknya tidak hanya ini, kita boleh dilebihkan. Jadi, boleh menggunakan titik lain yang melalui ini. Misalnya, mungkin di sini bisa 4,3 atau mungkin 6,1 dan seterusnya. Baru diberi nama, ini garisnya 2X plus 3Y sama dengan 18. Contoh yang kedua, gambarlah grafik persamaan garis lurus dari X dikurangi 2Y plus 6 sama dengan 0. Sekarang bentuk persamaannya AX plus B plus C ya, sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita tentukan ya titik potong sumbu X. Nah, tadi titik potong sumbu X berarti
Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan nilai Y-nya sama dengan 0. Ya. X dikurangi 2Y plus 6 sama dengan 0. Kita ganti Y-nya dengan 0. X kurangi 2 kali 0 ditambah 6. X kurangi 0 plus 6. Nah, di sini yang bisa dihitung bilangan dengan bilangan. 0 tambah 6, 6. Nah, bisa dihitung X plus 6? Tidak, 6 harus berarti kita pindah ruas. 0 dikurangi 6. X-nya negatif 6. Saya beri keterangan. Ini positif pindah ruas ke kiri. Nah, berarti koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 6,0. Oke, terus kita lanjutkan. Titik potong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kita ganti nanti X-nya dengan nilainya 0. 0 kurangi 2Y plus 6. Nah, yang di sini yang bisa dihitung 0-nya sama plus 6. Berapa? 0 tambah 6, 6. Ya, di sini ingat, hati-hati. 2Y-nya ada tanda negatifnya. Plus 6 sama dengan 0. Di sini min 2Y sama dengan 0 dikurangi 6. Min 2Y sama dengan min 6. Ingat, Y-nya di depannya masih ada angka. Masih ada koefisien yang bukan 1. Berarti Y sama dengan negatif 6 per negatif 2. Y sama dengan negatif bagi negatif positif. 6 bagi 2, 3. Berarti koordinat titik potong sumbu Y-nya adalah 0,3. Kalau di sini berarti yang ditulis dulu X-nya. Ingat, kalau membuat koordinat selalu X-nya terlebih dahulu. Ini tadi pindah ruas ya. Karena sudah ada 2 titik yang mudah untuk digambar, berarti kita langsung menggambar. Nah, untuk kehati-hatian kalian lebih baik menggambarnya menggunakan pensil. Lebih ke negatif 6 dan 3. Berarti sini saya buat misalnya 5. Sumbu Y-nya maksimal 5. 4, 3, 2, 1, 0 ya. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Ininya saya buat pendek saja. Boleh hanya sampai 3 ya. Karena nanti kalau dibukukan luasnya lebih kecil. Ini sumbu X, bawahnya kita buat juga beberapa saja. Nah, sekarang kita tentukan titiknya. Negatif 6,0 pada sumbu X, berarti negatif 6,0, 0,3. Nah, sudah ada 2 titik, kita hubungkan. Ingat, harus dilebihkan. Nah, ini garis persamaan garis lurus dari X dikurangi 2Y plus 6 sama dengan 0. Jelas ya? Oke, kita ke contoh ketiga. Oke, contoh yang ketiga,
gambarlah grafik persamaan garis dari Y sama dengan 5X. Nah, sekarang persamaannya atau bentuknya Y atau PY sama dengan AX plus C. Di sini tidak punya konstanta. Masih sama, caranya kita tentukan titik potong terhadap sumbu X ya. Artinya Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti Y sama dengan 5X. 0 sama dengan 5X. Berarti berapakah X-nya? Bilangan 5 kali berapa hasilnya? 0 atau X sama dengan 0 per 5. X-nya berapa? 0. Oh, berarti koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya 0,0. Nah, sekarang kita buat yang kedua. Titik potong pada sumbu Y ya. Berarti nilai X-nya 0. Y sama dengan 5X. Y sama dengan 5 kali 0. Y-nya 5 kali 0, 0. Jadi koordinat titik potong sumbu Y-nya ternyata juga 0,0. Nah, di sini titik potong sumbu X maupun sumbu Y-nya sama, 0,0. Kita tidak bisa menggambar sebuah garis jika hanya punya satu titik. Ini dua titik tapi titiknya sama, berarti kita anggap satu titik. Maka seperti yang Ibu Asri sampaikan di awal tadi, kita butuh titik yang lain. Nah, ini langkah ketiga. Misalnya ambil beberapa titik pada nilai sumbu X biar lebih mudah. Jadi kita nanti akan mencari nilai Y-nya. Misal ambil salah satu titik pada sumbu X yang bernilai negatif. Saya ambil negatif 1. Mau diambil contohnya negatif 2 boleh, negatif 5 boleh, negatif 10 boleh, dan seterusnya ya. Berarti Y sama dengan 5X. Y sama dengan 5 kali X-nya kita ganti negatif 1. Y sama dengan 5 kali negatif 1, negatif 5. Oh, berarti titiknya berapa? Negatif 1, negatif 5 ya. Baru 2 titik. Kita ambil lagi misalnya sekarang pada sumbu X-nya positif. Saya misalkan ambil 1 biar sama. Y sama dengan 5X. Boleh ambil 2, contoh X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 5. Dan seterusnya 5 kali 1. Y sama dengan 5. Oh, berarti 1,5 ya. Ingat, yang disubstitusikan kalau X-nya 1, yang diganti X-nya ya. Kalau yang diketahui Y-nya, yang dimasukkan pada nilai Y. Kita sudah punya 3 titik, 0,0, negatif 1, negatif 5, 1,5. Nah, ini baru kita boleh atau bisa digambar bidang kartesiusnya. Kita buat sumbu Y-nya ya. Nah, saya buatnya misalnya 5 ya. Dia 0. Kita buat dulu. Bagaimana kalau nggak punya buku yang berpeta? Kamu gunakan penggaris
ditepatkan begini. Nah, 10-nya kan yang ada nolnya. Kemudian 1 ambilnya, 2 di strip, 3 dan seterusnya ya. Nah, sumbu X-nya dulu saya buat. Di sini juga 5. Ini sumbu X, ini tadi sumbu Y. Kemudian yang negatif. Kemudian di sini kita ambil negatifnya pada sumbu Y. Nah, sekarang kita buat kita letakkan titiknya yang pertama tadi ada 0,0. Ternyata titik 0,0 sebagai titik apa namanya? Titik pusat. Berarti grafik ini melewati titik pusat pada bidang kartesius. Kemudian negatif 1, negatif 5. Nah, kita pakai garis bantu biar tidak miring garisnya nanti dan tepat. Ini kurang geser. Nah, kemudian 1,5. 1 tarik atas, kemudian tarik ke kiri 5 pada titiknya 5 di sini. Nah, ada 3 titik, 1, 2, 3 kita hubungkan. Oke, kita beri tanda panah. Nah, ini yang namanya garis Y sama dengan 5X ya. Jelas untuk materi menggambar grafik pada persamaan garis lurus. Nah, lalu sudah ada garis lurusnya, bagaimana kemiringannya? Berapa nilai kemiringan? Oh, ini miringnya kalau biasanya 30 derajat, 45 derajat. Nah, di sini kemiringan garis itu kan kalau itu kemiringan sudut. Nah, garis itu juga kemiringan. Itu nanti disebut dengan istilah gradien. Nah, sekarang kita bahas ya cara menentukan kemiringan sebuah garis lurus. Kemiringan garis lurus itu nanti disebut dengan gradien ya. Ini kemiringan itu disebut gradien. Nanti simbolnya gradien atau kemiringan itu simbolnya M kecil ya. Nah, cara menentukan kemiringan garis lurus nanti ada beberapa cara. Mulai dari cara menentukannya bila diketahui garisnya, hanya ada gambar nanti kemiringannya berapa. Kemudian bisa jadi cuma titiknya. Kemudian bisa juga pada hanya yang diketahui persamaannya. Nah, bagaimana caranya? Kita bahas dulu yang pertama, menentukan gradien garis ya. Jika diketahui grafiknya. Yang pertama ya, gradien sebuah garis lurus jika diketahui grafiknya. Yang pertama yang sering keluar dalam ujian nasional biasanya seperti ini. Kelihatannya sepele tapi sangat menjebak. Nah, kalau pada garis itu sudah pada garis berpeta, kalian tinggal menghitung banyak kotak pada mendatar dan ke atas atau ke arah di mana dia garisnya itu terbentuk. Nah, berarti gradien kalau ada begini rumusnya M, ingat simbolnya sama dengan Y per X ya. Oke, misalnya saya beri nama garis yang ungu ini garis A, garis yang hijau adalah garis B. Nah, kita hitung gradien pada garis A nya dulu. Nah, YA per
XA. Y-nya pada sumbu Y berarti yang berdirinya ada berapa kotak? 1, 2, 3 sampai titik ini ya. Oh, berarti 3. Per X-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 kotak. Nah, cukup begini. Oh, ini loh gradien garis A-nya adalah 3/4. Bagaimana yang B? YB per XB. Nah, kita sama hitung ya. Y-nya ada berapa? 1, 2, 3. Juga 3. Per 1, 2, 3, 4. Per 4. Oh, sama. Tapi perhatikan, apakah garisnya arahnya sama? Tidak. Nah, yang A itu arahnya ke kanan, yang ini. Sedangkan yang B itu arahnya ke kiri. Nah, kalau posisi B ini gradiennya itu kita beri tanda negatif. Meskipun sama tapi arahnya berbeda. Bu, bagaimana mengingatnya? Nah, cara gampang mengingatnya adalah posisi garisnya. Kamu ingat tangan kananmu ketika hormat? Nah, jika arah garisnya itu sama dengan tanganmu ketika hormat, itu ditambahkan negatif ya. Ini saya beri catatan, jika posisi garis arahnya sama dengan posisi tangan ketika hormat. Nah, jelas kan? Nah, sekarang kita contoh yang kedua, jika diketahui gambar grafiknya bukan pada bidang berpeta. Oke, yang kedua sudah diketahui gambar grafiknya hanya seperti ini, tidak diketahui persamaan garisnya juga. Nah, kalau dari sini kalian ambil titik, di sini kebetulan sudah ada titiknya, contohnya ada 2,2 dan 6,5. Kita buat segitiga yang melalui garis tersebut. Nah, nih kita tarik garis bantu ya. Nah, sama seperti tadi, M sama dengan Y per X. Nah, Y-nya itu yang ke atas, dari 2 ke 5. Kan kita bantunya, titik bantunya berarti menghitungnya dari sini. Nah, cari titik yang bisa atau yang mempermudah kalian untuk menghitung. Dari 2 ke 5. 1, 2, 3. Oh, 3 langkah. 3 per X-nya berapa? Dari 2 ke 6. 1, 2, 3, 4. Oh, juga ternyata 3/4. Nah, nilainya positif atau negatif? Nah, positif. Karena apa? Posisinya tidak pada posisi tangan ketika hormat. Arahnya garis. Nah, arahnya panah garis itu kemana? Miring ke kanan atau miring ke kiri. Jelas ya sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau ada nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, sebagai latihan ini ada soal yang ketiga. Nah, ada sebuah garis lurus K melewati sebuah 2 titik. Kalian cari titiknya yang bisa digunakan. Kemudian berapakah gradien garis K? Nah, itu tugas untuk kalian ya. Jika sudah bisa menemukan, langsung silahkan kirim jawabannya ke Bu Asfri. Boleh lihat via WA maupun lihat forum Google Classroom. Nanti akan dapat nilai poin tambahan. Jelas ya penjelasan dan tugasnya.
Demikian penjelasan Bu Asri tentang cara menggambar garis lurus pada bidang koordinat kartesius dan menentukan gradien pada garis tersebut. Nah, oke, setelah selesai mencatat, silakan hasil catatan kalian. Di akhir video tadi kan ada soal. Nah, kemudian kalian catat dari awal sampai akhir, kemudian pada soal itu kalian kerjakan, kemudian kalian foto hasilnya, kirimkan Bu Asri. Boleh kalian upload di forum Google Classroom atau di tugas kelas, boleh juga lewat WA Bu Asri ya. Selain itu, selama pandemi corona ini, ingat ya, selalu ingat 3M sesuai anjuran pemerintah. Yang pertama, selalu memakai masker ketika kalian beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Yang ketiga, selalu menjaga jarak aman apabila kalian terpaksa melakukan aktivitas di luar rumah. Oke, sekian pembelajaran dari saya. Sampai jumpa.